وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang nama Allah Ar-Ra'uf. Masih ingat artinya apa? Bahwa nama ini mengandung makna kasih sayang yang sifatnya umum untuk seluruh makhluk di dunia, dan buat kaum mukminin khusus di mana? Di akhirat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ar-Ra'fatu a'la ma'anir rahmah. Ar-Ra'uf itu adalah yang memberikan kasih sayang sampai ke puncaknya. Wa hiya 'amatun li jami'il khalqi fid dunya. Kasih sayang Allah yang dikandung dalam nama Ar-Ra'uf ini umum. Umum itu maksudnya apa? Mencakup, menyeluruh seluruh makhluk yang ada di mana? Di muka bumi ini, di dunia. Orang Islam, orang non-Muslim, orang beriman, orang tidak beriman, yang sholat, yang tidak sholat, semuanya kecipratan apa? Kasih sayang Allah yang ada dalam namanya Ar-Ra'uf. Walil mu'minina fil akhirah. Adapun di akhirat nanti, kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Ra'uf khusus buat siapa? Khusus buat kaum mukminin. Jadi tetap kaum mukminin itu mendapatkan kasih sayang lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Pertemuan yang lalu kita tutup dengan sebuah pertanyaan. Kalau demikian, apa bedanya antara Ar-Ra'uf dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Bukankah Ar-Rahman itu kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk di dunia, sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayangnya khusus buat kaum mukminin di akhirat. Terus bedanya apa kalau demikian? Itu yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah kita akan kupas semampu kita dengan keterbatasan ilmu kami di malam hari ini insya Allah. Silakan yang memegang kitabnya bisa dibuka halaman 25. Iqra. War-Ra'ufu huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Al-Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala. War-Ra'ufu huwa ar-Rahim al-'atif bi ra'fatihi 'ala 'ibadihi. وقال بعضهم الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها
والرحمة قد تكون في المكروه للمصلحة ولا تكاد الرأفة تكون في المكروه. Kita akan bacakan dulu dan saya terjemahkan, nanti setelah itu kita kupas insyaallah. Kata penulis kitab ini, war-ra'ufu huwar-rahimu al-'atifu bi ra'fatihi 'ala ibadihi. Ar-ra'uf itu mirip dengan ar-rahim. Mirip dengan apa? Ar-rahim. Al-'atifu bi ra'fatihi 'ala ibadihi, yang melimpahkan kasih sayangnya kepada para hambanya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama menjelaskan, ar-ra'fatu ablaghur rahmati wa araqquha. Kasih sayang yang dikandung dalam nama Allah Ar-Ra'uf itu adalah puncaknya kasih sayang. Level tertingginya kasih sayang. Warahmatu qad takunu fil makruhi lil maslahah. Kasih sayang yang ada dalam nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu terkadang dicurahkan dengan sesuatu yang awalnya menyakitkan. Nanti kita akan jelaskan. Wala takadur ra'fatu takunu fil makruh. Adapun kasih sayang yang ada dalam nama Allah Ar-Ra'uf, maka hampir-hampir tidak mengandung sesuatu pun yang menyakitkan. Saya akan jelaskan sekarang. Ar-Ra'uf sama apa tadi? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan Ar-Ra'uf, ketika beliau menjelaskan makna Ar-Ra'uf, bimakna Ar-Rahim ma'al mubalaghati fihi. Ar-Ra'uf itu mirip dengan Ar-Rahim, cuman level kasih sayangnya itu lebih tinggi. Napa? Level kasih sayangnya lebih tinggi. Bagaimana kita bisa merasakan tingginya level kasih sayang yang ada dalam nama Allah Ar-Ra'uf? Kalau Allah menyayangi dengan namanya Ar-Rahim, maka terkadang diawali dengan sesuatu yang menyakitkan. Walaupun nanti endingnya kebalikannya menyakitkan apa? Menyenangkan. Saya ulangi. Ar-Rahim itu adalah kadang-kadang melimpahkan kasih sayang kepada hambanya yang diawali, kasih sayang itu diawali dengan sesuatu yang menyakitkan. Walaupun endingnya pasti membahagiakan. Ending niku napa? Akhirnya mesti menyenangkan dan membahagiakan. Kalau Ar-Ra'uf lebih tinggi. Kasih sayang yang dikandung dalam nama Ar-Ra'uf lebih tinggi levelnya, lebih maksimal. Kenapa? Karena sejak awal sampai akhir menyenangkan terus. Allahu Akbar. Sejak awal sampai akhir apa? Menyenangkan terus. Milih sing pundi? Yo kabeh karepe seneng. Ini kok kayak goyang-goyang ya meja saya. Ini tolong kakinya jangan ada yang nyentuh-nyentuh ke sini biar nggak goyang-goyang. Ya. Jadi nggak konsen. Saya kira gempa atau apa gitu. Ini kakinya jangan nyentuh ke meja. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Nah, suruh milih. Saya ulangi ya. Ar-Ra'uf itu level kasih sayangnya lebih apa? Lebih tinggi dibandingkan apa? Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim itu kadang-kadang kasih sayangnya itu diungkapkan dengan sesuatu yang awalnya apa? Menyakitkan. Walaupun akhirnya pasti membahagiakan. Kalau Ar-Ra'uf enggak. Kalau Ar-Ra'uf itu di awal, di tengah, di akhir selalu menyenangkan.
Ini disampaikan oleh para ulama kita. Saya akan bacakan dulu, nanti saya kasih contoh. Ya. Kata Imam Al-Khattabi, "Inna ar-ra'fata akhassu wa rahmatu a'am, wa qad takunu rahmatu fil qarahati lil maslahah." Kadang-kadang kasih sayang dalam nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kadang-kadang itu ada sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Kenapa? Karena ada maslahat kebaikan di balik itu. Wala takadu ar-ra'fatu takunu fil karahah. Adapun ar-ra'uf itu hampir-hampir tidak pernah diberikan oleh Allah kasih sayangnya dalam bentuk yang menyakitkan, selalu menyenangkan. Ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Disampaikan oleh Imam Al-Khattabi. Sekarang saya bacakan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Mirip. Inna ra'fata ni'matun maladzatun min jami'il wujuh. Yang namanya ar-ra'uf itu selalu memberikan kasih sayang yang nikmat dari segala sisinya. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Warahmatu qad takunu mu'limatan fil hali wa yakunu uqbaha ladzah. Adapun Ar-Rahim, kasih sayang yang ada dalam nama Allah Ar-Rahim, maka bisa jadi awalnya menyakitkan, tapi akhirnya pasti menyenangkan. Oke, sekarang saya kasih contoh. Panjenengan tengok kanan, tengok kiri. Orang-orang yang beriman. Napa? Orang-orang yang beriman. Yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang rajin puasa, yang tekun beribadah. Panjenengan perhatikan kehidupan duniawi mereka. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Saya kasih contoh satu, kehidupan duniawi harta. Harta kaum mukminin sama-sama rajin sholat, hartanya sama atau beda? Beda. Ada orang yang Masya Allah rajin sholat dan kaya raya, dan ada orang yang rajin sholat tapi miskin kin. Ya, saya nggak tahu kalau kaya raya, kalau miskin apa ya? Ya, miskin banget gitu. Betul? Padahal sama-sama apa? Rajin sholat. Ini berbeda ya, kehidupan duniawinya. Itu tadi bicara harta. Sekarang bicara kesehatan. Bicara apa? Kesehatan. Ada orang yang rajin sholat, sehat terus. Hampir-hampir nggak pernah apa? Sakit. Paling sakit ya sakit apa? Ringan. Panu. Ya. Tapi ada orang yang rajin sholat tapi sakit-sakitan terus, dan sakitnya juga apa? Berat-berat. Sama-sama rajin apa? Sholat. Ini bicara kekayaan, kesehatan. Bicara kondisi kondisi lingkungan. Kondisi apa? Lingkungan, suasana lingkungan dia. Ada orang yang rajin ibadah, hidup di dalam suasana tenang, nyaman, tidak ada konflik, tidak pernah dengar suara bedil, ya. Hidupnya tenang, suasananya selalu nyaman. Ada orang yang rajin sholat seperti itu kondisinya. Tapi di waktu yang sama ada orang yang rajin sholat, tapi dia hidup dalam suasana mencekam. Betul? Di mana? Palestina. Di Irak. Saudara-saudara kita di Rohingya. Orang-orang Cina, Uighur. Mereka rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, ngaji juga. Akan tetapi mereka hidup dalam suasana mencekam. Oke. Harta, kesehatan, kondisi beda-beda.
Sekarang keluarga. Keluarga itu bisa anak, bisa istri, bisa pasangan. Anak. Ada orang yang rajin beribadah dan anaknya soleha, manut banget. Betul? Betul. Ya. Anak 10 kapian manut, pinter kabeh. Semuanya dapat beasiswa. Wis sugih oleh beasiswa. Ya. Karena apanya? Karena kecerdasannya. Ya, karena kecerdasannya. Sebaliknya, ada orang yang rajin beribadah, tapi anaknya, masya Allah, wis bejut, orang munggah terus. Ya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Oke, ini bicara anak, bicara pasangan, istri. Ada yang masya Allah rajin beribadah dan istrinya masya Allah juga. Ya, manut, rajin ibadah, penyayang, gampang diatur, ayu, ya, komplit lah. Tapi ada orang yang beriman, laki-lakinya rajin ibadah, soleh, tapi bojone, na'udzubillahi min dzalik. Ya, angel diomongi, boros, diwehi pira-pira bae kurang. Wonten ada. Bukan karena suaminya tidak soleh, suaminya soleh, tapi diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu. Baik, saya tanya, si A dan si B. Ya, sekarang apa? Si A dan si B. Si A itu sing sugih, sing sehat, sing apa mau? Lingkungannya aman, bocahe manut, bojone ayu, nyebut ayune tok. Si A ini disayang nggak sama Allah? Disayang. Si B yang apa tadi? Rezekinya seret, awake sakit-sakitan, anake angel, bojone ya wis elek angel maning. Nauzubillah, maksudnya kurang ayu maksudnya. Ya terlalu vulgar. Ya, kurang ayu ya, wis kurang ayu, angel diomongi. Ya, hidup di suasana yang mencekam. Si B ini disayang nggak sama Allah? Disayang. Si A dan si B sama-sama disayang sama Allah. Cuman si A mendapatkan kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Rauf. Sedangkan si B dikasih kasih sayang oleh Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Rahim. Sebelum saya bahas si A, kita bahas si B dulu, karena wajah-wajahnya kayaknya ada yang mengalami kondisi seperti itu. Enggak semuanya, ada yang mengalami kondisi seperti itu. Ya. Si B dengan kondisi ekonomi yang susah, fisik sakit-sakitan, kemudian rezekinya seret, anaknya mungkin susah diatur. Tadi saya tanya jenengan, apakah si B disayang? Jenengan jawabnya apa? Disayang. Disayang di mana? Di mana letak kasih sayang Allah kepada si B? Bukankah yang dialami oleh si B itu sesuatu yang enak atau yang tidak enak? Sesuatu yang tidak enak. Sayangnya di mana? Sayangnya ada di endingnya, ada di akhirnya. Kenapa? Karena ujian-ujian yang susah tadi, ekonomi sulit, sakit, anak susah diatur, istri demikian, suasana yang mencekam, itu Allah berikan dalam rangka untuk
mengurangi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bukan hanya dikurangi. Saking seringnya ujian-ujian tersebut, dosanya bukan hanya dikurangi, akan tetapi dipangkas habis. Sehingga endingnya, akhirnya saat dia didatangi oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, maka dia dicabut nyawanya dalam keadaan sudah bersih. Kalau sudah bersih berarti kemana? Ke surga. Endingnya manis atau tidak? Happy ending. Rasulullah SAW sampaikan itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Ujian itu akan terus Allah berikan kepada kaum mukminin dan mukminah. Orang yang beriman berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Ujian itu bentuknya dalam apa? Fi nafsihi, fisik dia sendiri. Wa waladihi, anaknya. Wa malihi, hartanya. Tadi sudah saya kasih contoh. Ya, sudah saya kasih contoh. Ujian dalam fisik berarti contohnya apa? Sakit, kecelakaan, kepleset, kecocokri, keceglong. Ya. Itu ujian sifatnya fisik. Ada ujian yang mengenai anak. Tadi sudah saya sampaikan. Kadang anak susah diatur. Allah takdirkan anak kita punya kekurangan. Entah itu kekurangan secara IQ atau kekurangan secara mental. Itu ujian. Ya. Wa malihi, atau ujian harta. Rezeki sering nopo? Susah, seret. Ya, sering kekurangan, ya, tidak melimpah. Kenapa Allah berikan ujian-ujian seperti itu? Dengarkan baik-baik. Hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Supaya orang yang beriman tadi, mukmin maupun mukminah, saat menghadap kepada Allah, dia menghadap dalam keadaan sudah bersih, suci dari segala jenis dosa. Kenapa demikian? Karena ujian-ujian yang dia hadapi tadi menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ketika kita membaca hadis ini, maka tidak pantas setelah hari ini kita bersuudzon kepada Allah. Tidak layak setelah hari ini kita bersuudzon kepada Allah. Napa suudzon? Berprasangka buruk kepada Allah. Seberat apapun ujian hidup yang kita alami. Mau ujian anak, mau ujian apa tadi? Harta, mau ujian suasana, mau ujian istri, mau ujian apa, seberat apapun ujian, setelah ini selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah sedang melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, walaupun di awalnya terasa nopo? Menyakitkan, pasti akhirnya akan manis. Ya. Kenapa manis? Karena langsung surga. Berbeda dengan orang yang nggak pernah diuji oleh Allah dan dia tidak beriman. Ya. Yang nggak pernah diuji dengan hal-hal yang menyakitkan tadi. Dia nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla karena datang membawa dosa yang menumpuk bahkan menggunung, maka harus diapakan dulu? Harus dibersihkan dulu. Dan pembersihan di neraka. Pembersihannya di mana? Di neraka. Ya. Ini si B apa si A ya? Si B. Ya. Si B
dengan kondisi yang susah demikian, tetap dia sedang disayang oleh Allah. Karena dia seorang mukmin atau mukminah. Baik, sekarang kita pindah kepada si A. Si A itu yang kayak gimana tadi? Yang hidupnya dari awal enak terus. Panjenengan kan pernah melihat ada orang tekun ibadah tapi sugihepol. Ada atau tidak? Ada. Walaupun mungkin ya wong jenenge milioner, ya kok jadi muadzin, ya tukang bersih-bersih masjid wonten napa mboten? Nggih wonten tapi jarang, ya. Ada orang mukmin yang kaya raya. Anaknya soleh-soleha, rezekinya nggak pernah kurang, bahkan selalu napa? Melimpah ruah, tubuhnya sehat terus. Orang yang seperti ini sedang disayang sama Allah. Dan kasih sayang yang bentuknya seperti ini terkandung dalam namanya napa? Ar-Rauf. Orang itu diuji enggak? Diuji atau tidak? Diuji? Sugih diuji? Sehat diuji? Diuji. Tapi jenis ujiannya adalah ujian yang menyenangkan. Karena ujian itu ada dua. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Ada yang enak dan ada yang tidak enak. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti akan menguji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang enggak enak, wal khairi, dan sesuatu yang enak, fitnah, sebagai ujian untuk kalian. Jadi manusia itu ada yang diuji dengan sesuatu yang enak terus, ada yang diuji dengan sesuatu yang enggak enak terus, ada yang diuji kadang enak, kadang boten enak. Jenengan pilih sing pundi? Hah? Pilih yang mana? Yang enak? Nanti seperti ini keberapa kira-kira? Mungkin rata-rata dari kita ya. Rata-rata dari kita mungkin mendapatkan ujian gabungan, okay? Kadang enak, kadang tidak enak. Tapi ada manusia-manusia yang diuji oleh Allah enak terus. Dan ada yang diuji oleh Allah susah terus. Dan ada yang digabungkan, kadang enak, kadang susah. Dan yang kadang enak, kadang susah ini pun juga dominannya itu juga beda-beda. Ada yang dominan apa nih? Susah kadang-kadang enak. Ada yang dominan enak kadang-kadang susah. Ya. Ya kalau kita disuruh milih ya karpe sing enak terus. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin di wonge. Mungkin. Mungkin. Ya. Dan kita minta itu pun boleh. Kita minta seperti itu boleh. Bahkan setiap pagi dan sore. Apa coba? Iya apa maksudnya bacaannya? Iya zikir pagi sore, bacaannya apa coba? Yang tadi kita baca, tadi pagi kita pelajari, apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Terus Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Sampai di sini dulu. Panjang ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Coba mari kita perhatikan baik-baik doa ini.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan. Teng pundi? Di dunia dan di akhirat. Selanjutnya apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan, ampunan dan keselamatan fi dini, agamaku, wa duniyaya, duniaku, wa ahli, keluargaku, wa mali, dan hartaku. Apa yang kita minta kepada Allah? Selamat terus. Itu yang kita minta sama Allah. Apanya yang selamat? Kabehan. Mungkin atau tidak? Mungkin, makanya disuruh doa. Ya. Mungkin kita tuh selamat terus, awaknya selamat terus, hartane selamat terus, keluargane selamat terus. Mungkin. Makanya kita diajarin untuk minta. Loh, jadi kok sering cilaka? Salah ya ora? Jaluk. Ya. Saya minta Ustadz, iya, mintanya karo ngapa? Ya. Ya, maksudnya karo ngapa itu konsentrasi atau tidak saat minta tersebut. Ketika kita minta baca doa ini, kita betul-betul memahami maknanya, setelah paham merenungi, meresapi atau tidak, atau sekedar yang penting maca, malah anak sing ora maca lebih parah. Ya. Ada yang nggak baca bablas, ada yang baca tapi nggak paham maknanya, ada yang baca tapi paham makna, ada yang baca dan paham maknanya tapi tidak merenungi, ada yang baca paham merenungi. Nah, gue sing paling dhuwur gue. Kulo kalian jenengan sing pundi? Ya, apa sing ora maca, apa sing maca ora paham, maca paham ora merenungi, apa maca paham merenungi sing ndi nggih? Ada 4 level niki sing pundi? Ya. Nek panjenengan isi level pertama urung maca, ya munggah disit meng level loro. Maca disit, ya. Walaupun belum paham. Kalau jenengan masih level 2, naik level 3, baca, pahami. Nanti kalau panjenengan masih yang ketiga, baru paham tapi belum merenungi, belum meresapi, naik level keempat. Napa? Dibaca, dipahami, direnungi. Tidak ada yang susah buat Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kepada kaum mukminin. Yang penting kita minta berikhtiar. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen sehat, ya bukan cuma doa, ya ada apanya? Ada ikhtiare. Ya. Ikhtiare nopo? Ya pilih-pilih makanan yang sehat. Dong pengen sehat, saben dina gorengan bae, ora tahu lat. Ya. Ya usahalah. Ya, usaha. Ya. Usahanya apa? Ya makanan yang kira-kira sehat. Ya, yang bergizi, itu namanya ikhtiar. Ya. Bar subuh aja turu bae. Ya. Bar subuh napa? Olahraga, pagi-pagi olahraga, itu namanya ikhtiar. Ya. Makanya jangan terlalu banyak, cukup sepertiga buat nopo? Makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Ikhtiar. Ya. Berdoa iya, ikhtiar iya, dan doa itu termasuk bagian dari ikhtiar yang malah sering dilupakan. Ya. Mungkin kita mendapatkan kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Rauf. Sangat mungkin. Kalaupun dahulu kita belum pernah mendapatkannya, mudah-mudahan setelah malam ini bareng ngaji, ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kasih sayang tersebut. Allahumma amin. Tapi ingat, ketika kita hidupnya enak, itu juga nopo? Ujian. Itu juga ujian. Ya. Lantas bagaimana supaya kita lulus ujiannya? Kalau pas lagi enak, modale syukur. Kalau pas lagi susah, modale sabar. Ya.
Makanya orang yang beriman beruntung terus, nggak pernah rugi. Kalau pas lagi diuji dengan sesuatu yang nggak enak, dia hadapi dengan kesabaran. Ketika dia diuji dengan yang nggak enak, ketika dia diuji dengan yang nggak enak, dia hadapi dengan kesabaran. Ketika dia diuji dengan sesuatu yang enak, dia hadapi dengan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW takjub, ajaban li amril mu'min. Orang yang beriman itu menakjubkan, untung terus, penak terus, bahagia terus. Kenapa? Ketika diuji dengan sesuatu yang nggak enak, dia hadapi dengan kesabaran. Dan ketika dia diuji dengan sesuatu yang enak, dia dihadapi dengan syukur. Sehingga hidupnya enak terus, nyaman terus, baik terus. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita yang terbaik untuk semuanya. Allahumma amin. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mengupas bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Ra'uf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.